Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 30 dan 31 demikian. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kisah para rasul ditutup dengan kemenangan di pihak Tuhan. Ia membuat segala sesuatu yang nampak mustahil terjadi. Paulus yang berstatus sebagai tahanan rumah, justru memiliki kebebasan mutlak untuk memberitakan Injil kepada semua golongan. Baik rakyat biasa maupun pejabat, orang miskin maupun orang kaya, orang Yahudi maupun bukan Yahudi, dan seterusnya. Sungguh luar biasa, bukan? Semua itu terjadi sesuai dengan yang dinubuatkan Tuhan pada saat Paulus masih ada di Yerusalem. Di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 11 kita bisa membaca bahwa pada malam ketika para pemimpin Yahudi berniat untuk membunuhnya, Tuhan datang, berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Sebelum itu, ketika Tuhan Yesus untuk pertama kalinya menyatakan diri kepadanya di jalan menuju ke Damsyik, Tuhan juga berfirman kepada Ananias yang saat itu diutus untuk mendoakan Paulus. Demikian, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ia telah berpesan kepada murid-muridnya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tertulis demikian, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Roma pada masa itu dianggap sebagai ujung bumi, karena itulah tempat yang paling jauh yang bisa dijangkau. Saudara, dari sini kita dapat melihat bahwa manusia memang bisa menganiaya dan membunuh orang-orang percaya, membakar gedung gereja dan Alkitab, membelokkan jalan Tuhan dengan berbagai ajaran yang menyesatkan, dan lain sebagainya. Tetapi rancangan Allah tidak bisa digagalkan oleh siapapun dan apapun juga. Karena itu, apapun yang terjadi, tetaplah percaya dan lakukan firman Tuhan. Jangan goyah dan jangan pernah berkata bahwa sesuatu itu mustahil. Sebab Allah bisa menggenapi firman-Nya dengan cara yang tidak pernah terpikirkan. Pekerjaannya melampaui kemampuan kita untuk memahami. Dalam Ibrani 10 ayat 38 tertulis, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Kiranya kita semua termasuk orang yang hidup di dalam iman dan tidak pernah mengundurkan diri. Amin.